Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Al-Taqwa 1368 AM dan pemirsa live streaming YouTube Dewan Masjid Al-Taqwa Official. Raih berkah Al-Taqwa air mineral, keberkahan dalam setiap kehidupan. Informasi pemesanan bisa menghubungi Koperasi Al-Taqwa. بحثوا إلى الخدمة الثانية سيشرفنا بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الحاج زلفى مصطفى نائب الرئيس التنفيذي لجمعية نهضة العلماء، وإلى فضيلته فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal Islam bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. sayyidil anbiya wa imamil anbiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa muhtamadil futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turratahum al-gharra wa tarra amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, para habaib, wabil khusus pimpinan pondok pesantren At-Taqwa beserta jajarannya yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Irfan Mas'ud, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Supran Marhum Allahu baqa'ahu dhukran lana walil ummah Al-Habib Masyaallah Ahmad bin Tahir Al-Kaf. Lama sekali tidak bertemu. Juga guru kita Kiai Haji Munawwir Asli, aslinya pakai sepatu. Para masyayikh dewan guru yang hadir, para pejabat sipil maupun TNI Polri, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan calon-calon ahli surganya, calon ahli surganya Allah yang hadir di Masjid At-Taqwa yang megah ini. Pada kesempatan pagi yang mubarak ini, alhamdulillah al-fakir dapat silaturahmi ke pondok pesantren yang penuh barakah ini, didirikan oleh ulama yang mukhlis, guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ain. Sudah lama saya berkeinginan silaturahmi kemari. Beberapa tahun lalu tidak dapat hadir karena ada halaqah di sini dari Bandung, tapi ada halangan, saya harus bertugas berangkat ke luar negeri. Hari ini kunjung ke Nur Ali ketika datang ke rumah saya di Sadi, adik kelas saya ketika pesantren di Kajen Pati
Al-Arif Billah Kiai Haji Abdullah Salam. Dan Kiai Haji Abdullah Salam pagi ke rumah saya ini minta saya datang ke sini. Fajatuhu, alhamdulillah saya jawab saya akan datang walaupun saya nanti siang ini harus terbang ke kajian kelas Semarang. Saya harus datang kemari karena saya begitu merasa bahagia bisa silaturahim dengan para masyarakat. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Maulid yang mubarak ini saya hanya ingin berbicara tidak panjang karena waktunya sangat singkat. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul atau tidak? Betul. Kita sedih karena seminggu yang lalu terjadi situasi yang kita semua tidak menginginkan. Semua saling menyalahkan. Ada yang bilang ini kesalahan bulan. Karena sebagai pejabat dianggap tak lagi memiliki hati dan nurani. Betul atau tidak? Betul. Kalau kemudian rakyat marah, maka tidak bisa disalahkan. Karena rakyat itu katanya seorang ulama berkata yang menisbatkan ini pada Imam Ibnu Khaldun, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu tergantung daripada para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya soleh, kalau pemimpinnya perilakunya baik, insya Allah masyarakatnya akan baik. Amin. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, fasadul ra'aya bi fasadil muluk. Rusaknya perilaku rakyat disebabkan karena rusaknya perilaku para pemimpin. Ada rakyat nyolong listrik, begitu ketangkep ditegur, kenapa Anda nyolong listrik? Saya nyolong hanya 200.000, yang di atas nyolongnya 200.000, Tuhan. Betul. Betul. Rakyat pemilu yang di atas. Maka teori Ibnu Khaldun ini ada benarnya. Teori Ibnu Khaldun ini ada benarnya. Itu dalam semua hal. Kalau kita mengatakan an-nasu ala dini mulukihim, masyarakat itu, rakyat itu, bagaimana mereka berperilaku, beragama tergantung pemimpinnya. Maka kalau di rumah pemimpin paling kecil itu bapak dan ibu, anak itu rakyatnya. Sebabnya namanya rumah tangga itu, saudara-saudara, surah musaffarah minal mujtama. Rumah tangga adalah miniatur dari masyarakat dan negara. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibunya seperti jamaah Maulid kali ini yang hadir, lihat dari wajahnya kelihatan ini rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Di luar kepala itu bisa jadi kepala di mana, Al-Quran di mana. Maka insya Allah anaknya akan jadi orang-orang yang ahli Quran, ahli agama. Amin. Tapi kalau orang tuanya jauh dari agama, maka jauhlah masyarakat dari agama. Maka yang dikatakan Imam Ghazali, fasadul ra'aya bi fasadil muluk. Rusaknya perilaku rakyat disebabkan karena rusaknya perilaku para pemimpin. Ada benarnya. Tapi jangan salah. Beliau melanjutkan Pak Ketua DPRD. Tunjangan DPRD di Bekasi sudah dikurangi belum Pak Ketua? Sudah dikurangi belum Pak Ketua? Di pusat katanya sudah dikurangi. Di sini sudah Pak Ketua ya? Alhamdulillah. Sekarang ini Bapak Ibu anggota dewan, para pejabat, kalau acara-acara tak berani lagi naik mobil yang mewah-mewah. Saudara-saudara, tapi jangan salah.
perilaku para raja, para pemimpin, para pejabat disebabkan karena rusaknya perilaku para ulama. Kenapa? Karena ulamanya sudah tidak berani lagi amar ma'ruf nahi munkar. Karena ulamanya sudah tidak lagi masmu'ul kalam ketika berbicara dengan Allah. Saudara-saudara, Indonesia dahulu punya Kiai Haji Nur Ali di sini. Kalau Kiai Nur Ali sudah berfatwa, bongkar mendengarkan fatwa yang Kiai Nur Ali. Betul betul. Sudah Kiai Nur Ali pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari sebelumnya, sesudah itu tahun-tahun 80-an, NU punya kiai namanya Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin di Sukoharjo itu Bondok. Istri beliau masih saudara dengan Kiai Supran Mangun dari Cirebon Sampang. Saya kemarin malam dari sana dari Pondok Salafiyah Syafi'iyah yang Sampang. Masya Allah, kalau di Madura di kampung beliau semua NU. Jangankan orangnya di Madura, sapinya saja NU. Di Madura itu ayahnya NU. Maksudnya apa? Orang Madura kalau buat perjuangan NU, kalau perlu sapinya dijual. Kalau buat perjuangan Nahdlatul Ulama, kalau perlu ayahnya dijual. Itu maksudnya di Madura sapinya NU, ayahnya NU. Saya berharap di Bekasi juga begitu. Semoga insya Allah kecintaan masyarakat pada perjuangan Islam di sini baik NU maupun yang lain sebagainya. Kalau buat agama, kalau perlu sapi saya jual, sawah saya jual. Maka kalau demikian, insya Allah ulama-ulama kita akan hebat dan didengar oleh para ulama. Ulama-ulama dulu dibawa, Pak. Kenapa? Li'annahum arbabul aqwal wa ashabul aqwal. Karena ulama dulu perilakunya bisa jadi contoh. Karena perilakunya bisa jadi contoh. Arbabul aqwal hum ashabul aqwal. Ketika berbicara Bikhilafin al-an. Sekarang kita tidak banyak mengatur tokoh agama, ucapannya tidak didengar karena mereka bukan saja laisu faqat bi arbabil ahwal wa ashabil adwar, karena tak terlihat contoh-contoh pada dirinya, tapi juga karena sekarang ini meminjam bahasanya Kiai Mangun, sekarang banyak kiai tidak dibawa li'annahum ashabul proposal. Karena kiai ini sudah kesana kemari bawa proposal minta sumbangan. Pejabat berendah. Kalau sudah ketemu pejabat, orang-orang minta sumbangan, kesana kemari sambil bawa proposal, ya arhamar rahimin irhamna. Kalau kiai kesana kemari ya arhamar rahimin irhamna, maka kita tidak akan hidup. Kita rindu lahir ulama-ulama seperti Kiai Haji Nur Ali. Amin. Semoga insya Allah kedepan akan lahir-lahir lagi seperti ini. Masih tersisa sekarang bagian ulama semacam ini yang tidak lain adalah guru kita Kiai Supran Mangun, yang sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai entah apa ini nama ordenya, beliau alhamdulillah konsisten istiqamah semacam itu. Beliau bisa menggarangi masyarakat. Karena ulama sesungguhnya adalah garam. Masyarakat bisa memberi nasihat, pejabat bisa memberi nasihat. Garam itu saudara-saudara di makanan mestinya membuatnya. Kalau garamnya masih asin. Tapi kalau garamnya sudah tidak asin lagi, rasa garamnya sudah pahit, ditaruh di masakan, itu masakan bukannya seger tapi jadi pahit. Makanya Imam Ghazali mungkin suatu saat
Orang penyakit mengatakan ulama adalah karena negeri yang dia tidak bisa menjalani itu. Dalam kondisi semacam ini kita butuh ulama-ulama yang bisa menasihati rakyat sekaligus menasihati umat. Pada rakyat kita memberi nasihat, wahai rakyat, Anda boleh menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat keberatan dengan demonstrasi, tapi jangan melakukan kerusuhan, jangan jadi kerusuh, karena demonstran dengan kerusuh berbeda, saudara-saudara. Betul atau tidak? Betul. Kalau mau demonstrasi, menyampaikan aspirasi, silakan, tapi jangan jadi kerusuh. Tapi ulama yang baik, dia tidak hanya menasihati rakyat, dia juga menasihati pejabat. Wahai para pejabat, tolong dengarkan aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah turun semacam ini, pasti ada yang tidak beres dalam pengelolaan negara dan bangsa ini. Betul atau tidak? Betul. Barangkali rakyat selama ini sudah merasakan bebannya susah, bekerja susah, pajak terus ditarik, tapi yang menikmati kekayaan negara ini adalah sekelompok elit pejabat saja yang merasakannya, hanya segelintir mereka saja. Kita butuh ulama-ulama yang semacam ini yang bisa mengingatkan beliau-beliau, saudara-saudara. Betul? Inilah timbul pertanyaan. Lalu kenapa ulama zaman sekarang menjadi rusak yang menyebabkan umat rusak? Kurang lebihnya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab-kitabnya, wa fasadul ulama'i bihubbihimul mala wal jaha wal riyasah, disebabkan karena ulamanya sudah mulai cinta pada materi, cinta pada jabatan, cinta pada kekuasaan, tidak lagi istiqomah materinya. Makanya saudara-saudara, kalau ada ulama mengajar ngaji, tolong jangan ditarik-tarik ke politik. Saya paling tidak setuju kalau ada kiai jamaahnya sudah besar, pesantrennya sudah besar, diminta jadi calon legislatif, jangan-jangan. Kiai Irfan ini biarlah tetap jadi pimpinan saja di anak buah, supaya menjadi tokoh moral yang bisa menasehati ulama maupun menasehati masyarakat yang ketika berbicara apa yang disampaikan ini teori ilmu. Tapi belakangan saya menemukan teori baru. Teori ini disampaikan oleh Imam Abu Zahra, seorang ulama Mesir, ketika menulis kitab manaqib atau terjemah biografinya Imam Malik, Hayatuhu wa Fiqhuhu. Kata Imam Abu Zahra, kalau tadi katanya masyarakat tergantung bagaimana pemimpinnya, Imam Malik berpendapat berbeda. Imam Malik punya teori tidak. Pemimpin tergantung rakyatnya. Ntar berjalan 10 menit. Lihatlah rakyat asal. Karena rakyat itu asal. Wal muluku wal umara'u farqun. Sementara para pejabat itu, para pemimpin itu adalah cabang. Ar-rakyat kasyajarah, kata Imam Malik, rakyat itu seperti pohon. Wal muluku wal umara'u kastamrah, pemimpin itu laksana buah. Buah tidak akan bagus kalau pohonnya jelek. Kalau ada kok katanya kurangnya orang pemimpin kurang bagus di atas, jangan marah pada pemimpin. Di bawah rakyatnya belum begitu bagus. Kira-kira ini teorinya Imam Malik. Saya perlu mengkaji teori ini. Benar tidak Pak Kiai? Malam Sabtu yang lalu saya hadir acara maulid Nabi di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Universitas dibangun 2 tower, 9 lantai, 9 lantai. Lalu sekarang ditanya mana universitas NU yang paling megah hari ini ya, di antaranya Jogja, kemudian Unisma, Wahid Hasyim. Jogja ini megah, 9 lantai 2 tower. Salah satunya kerjasama dengan Universitas Muhammad bin Zaid antara NU dengan
demo bakar-bakar malam Sabtu. Bisa. Dia tanya saya, ini ada demo sesat atau saya? Demo ke siapa? Majelis Syurga kepada anggota DPR. Masalah apa? Masalah kesejahteraan kata saya. Rakyat melihat ada hilang kelima ini belum jalan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silang pertama sudah jalan, silang kedua sudah jalan, di negeri yang belum begitu jalan saja kelima keadilan sosial. Kenapa? Ketimpangan kesejahteraan. Lalu beliau nanya, apa ketimpangannya? Rakyat merasa kata saya dari atas tunjangannya besar-besar sementara rakyat. Pertanyaan beliau menarik. Beliau tanya saya, kalau katanya rakyat demo kepada anggota DPR, pertanyaan beliau pada saya, mana yang baru majelis Syurga? Siapa yang memilih DPR? Iya saya. Yang memilih siapa coba? Rakyat juga. Berarti kan kalau tadi kata Imam siapa namanya? Imam Malik, rakyat adalah pohon, lalu kemudian para pemimpin adalah buah. Benar. Pohonnya yang belum benar, Pak. Sekarang saya mau tanya kepada Bekasi dan sekitarnya, umumnya kalau pemilihan legislatif, kalau ada calon legislatif 3, yang satu nggak kasih duit, yang satu ngasih duit 100.000, yang ngasih yang kedua ketiga kasih duit 200.000, yang dipilih yang ngasih berapa? Aku. Kira-kira yang jangan yang gratisan dipilih nggak? Nggak bakal ada. Walaupun katanya bagus, walaupun katanya pendidikannya bagus, anak kiai kalau nyalon Pak, kalau bupati, kalau legislatif nggak jadi. Kalau nggak ada apa namanya? Terus. Kalau ditanya kenapa? Al-fulus, yuhil-fulus. Mafi fulus fulus, wa mafi laisal fulus mampus. Kata saya benar ini teorinya Imam Malik, berarti ini dari rakyat. Ada seorang bupati terpilih 2 periode, Jawa Barat adalah seorang dengan musuh. Mohon maaf, waktu hadir acara maulid salamnya belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu beliau selesai sambutan kami, Kiai dari PBNU ngobrol sama masyarakat. Kok bisa bupati semacam ini terpilih? Saya dengar, mohon maaf perilakunya kurang bagus, sering kadang-kadang mabuk sama anak muda, salamnya saja nggak fasih. Apa jawab masyarakat di sana? Pak Kiai, tidak penting bupati kita salamnya tidak fasih. Yang penting salamannya fasih. Kalau rakyatnya semacam ini, maka rusaklah negeri. Maka saudara-saudara, ayo kita perbaiki dari bawah. Agama masyarakat kita perbaiki, perilakunya kita perbaiki. Kita ambil momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh perilaku beliau dari bawah. Kalau orang Indonesia setiap Maulid ini betul-betul menghayati akhlak Nabi lalu diamalkan, mestinya negeri ini makmur karena mayoritas warga Indonesia adalah umat Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Doakan semoga insyaallah pondok pesantren An-Nur tema at-taqwa semakin maju. Amin. Dan melanjutkan al-maghfirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melanjutkan dan semakin besar. Doakan juga karena saya pengurus PBNU, organisasi yang juga didirikan oleh ulama ini, kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga bisa menjadi jangkar yang terus menjaga Indonesia menjadi lebih baik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wassalam.